Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan banyak aktivitas. Ada yang bekerja, ada yang mengerjakan di rumah, ada yang bersekolah dan macam-macam. Tetapi sebelum semua itu kita lakukan, mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Tema daripada perenungan kita saat ini adalah upah ketaatan, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Upah ketaatan, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Nats daripada tema ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8. Adapun yang menjadi ayat emasnya adalah di ayat yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hizkia adalah Raja Yehuda. Dikatakan di dalam ayat yang kedua ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Meski terhitung masih muda, Hizkia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya adalah dia taat melakukan kehendak Tuhan. Dia hidup benar seperti bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud. Ketaatan dan kesungguhan Hizkia kepada Tuhan terlihat sangat jelas di dalam ayat yang keempat daripada bacaan kita. Dikatakan di situ, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar kurban bagi ular itu yang namanya disebut Neustan. Sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 2b bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Maka ketaatan dan kesungguhan seseorang kepada Tuhan pasti juga mendapat upah atau balasan. Karena ketaatannya, Hizkia senantiasa disertai Tuhan kemanapun ia pergi. Meski begitu, bukan berarti perjalanan hidupnya bebas dari masalah atau pencobaan. Dalam masa pemerintahannya, Hizkia harus menghadapi ujian berat. Suatu ketika dikatakan dalam 2 Tawarikh 32 yang pertama, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Ingat, selalu ada rencananya yang indah di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Seperti tertulis di dalam Roma 8 ayat 28a, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Melalui peristiwa itu, Hizkia dan seluruh rakyat Yehuda memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ketika mereka berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa, dapat kita lihat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-6. Apa saja yang mereka perbuat dijadikan berhasil dan beruntung. Inilah kunci kemenangan Hizkia. Hari-hari ke depan di tahun 2023 tidak semakin mudah. Tantangan dan ujian akan semakin berat. Namun tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi lemah, apalagi menjadi putus asa. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang akan membela, Allah yang akan melindungi kita. Maka itu sebagai anak-anaknya kita harus berjaga-jaga senantiasa, harus hidup dalam ketaatan.
Mengapa? Karena kita kalau hidup dalam ketaatan, maka kita akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan seperti biji matanya sendiri. Asal kita mengerjakan bagian kita, yaitu hidup seperti Hizkia, yaitu taat, maka ada jaminan daripada Tuhan. Dia akan menyertai dan membela kita. Selamat beraktivitas. Mari kita berdoa, memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup taat kepadanya. Haleluya. Amin.